siang pemirsa berbahagia. Pada hari ini kami kembali berjumpa dengan Anda di PSC 1 hari ini coba membawa Anda ke sebuah tempat yang cukup bagus. Tempat ini baru saja diresmikan oleh Badan Wilayah Sungai Sumatera di bawah naungan BPK Bapak Rizky Wahyudi. Dan konon kabarnya lokasi ini pada tahun 2018 ini dilanda oleh banjir bandang, sehingga luas perkebunan pertanian dan kolam masyarakat sini dibawa oleh arus air. Dan waktu berjalan hingga 2 tahun lamanya, sehingga masyarakat sini tidak dapat lagi menikmati hasil pertanian juga dari hasil kolam ikannya. Dan maka dari itu Badan Wilayah Sungai memutar otak, sehingga dengan kejelian dan kepewaan beliau hari ini kita lihat dengan menggunakan anggaran APBN 2018 dengan dana kurang sekitar 65 miliar, kita bisa hari ini bisa dinikmati oleh ribuan masyarakat pengunjung yang ada di lokasi ini. Salah satunya adalah tempat pemandian. Tempat pemandian ini bisa digunakan sebagai rekreasi wisata, bisa untuk mandi-mandi, untuk latihan. Dan sebelah sana juga kita bisa lihat begitu indahnya air terjun yang menjadi ikon baru untuk Kota Padang mungkin. Jadi bagi para pengunjung yang berbahagia, tidak hanya mungkin sekarang kita harus ke pantai untuk menikmati masa liburan, bisa juga ke salah satunya ke daerah Lubuk Munturun ini. Kita bisa lihat ya, penggunaan anggaran tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain gunanya untuk pertumbuhan ekonomi, juga bisa menambah pendapatan bagi masyarakat di sekitar sini. Kita bisa lihat di bawah sana ada beberapa warung-warung. Artinya selain memanfaatkan untuk lahan pertanian dan kolam, juga bisa dimanfaatkan oleh usaha masyarakat. Juga untuk wisata alam yang cukup fantastis, ya, cukup menarik. Juga ada jembatan layangnya. Ini bisa dimanfaatkan untuk bagi masyarakat kita yang berkunjung ke lokasi ini. Dan ini salah satu proyek yang cukup megah yang dibangun oleh Badan Wilayah Sungai Sumatera di bawah BPK Bapak Rizky Wahyudi. Nah, di sisi sebelah kiri itu bisa lihat juga ada beberapa lokasi-lokasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Selain untuk wisata tadi, juga bisa mendapatkan income baru mungkin bagi masyarakat di sini. Artinya masyarakat tentu mendapatkan keuntungan yang lebih, ya, yang semula di sini tidak jadi perhatian penuh oleh para pengunjung dan masyarakat lainnya, sehingga setelah dibangun ini oleh Badan Wilayah Sungai Sumatera, ini bisa digunakan sebagai untuk refreshing, ya, refreshing bagaimana menciptakan kenyamanan, keindahan, juga menghasilkan finansial tentunya. Yang cukup menarik kita lihat di daerah air dingin, kita bincang-bincang dengan salah satu pemilik warung yang ada di sini, Niwati, ya, Niwit. Oke Niwit, sebelum adanya kampung atau menangan ini lokasi seperti apa nih? Biasa aja. Hanya di sawah. Iya, aliran sawah. Ya. Belum ramai ini gitu ya. Nah, jadi setelah adanya didirikan bendungan yang cukup megah ini, apa yang kira merupakan Kalau dampak positifnya, yeah, bisa jualan di sini, orang rame. Yeah. Jadi dapat nama-nama penghasilan. Sudah berapa lama nih jualan di sini? Sejak Lebaran. Lebaran. Jadi ada keuntungan yang didapatkan setelah didirikan bendungan ini. Nah, kira-kira setiap hari banyak pengunjung? Kalau Sabtu Minggu ada lebih banyak daripada biasa. Sebelum jualan sini mungkin ada usaha-usaha lain? Ada. Kalau lokasi sendiri ini di kontrak atau di mana? Ada kita sisi.
kita juga akan bincang-bincang dengan salah seorang tamu yang jauh dari Jambi, Uni Fitri atau Kakak Fitri. Oke, Kak Fitri, selama ini kita tahu kan di Padang hanya ada pantainya saja gitu. Nah, sekarang Uni bisa melihat ada sebuah bendungan yang cukup bagus dan menarik. Apa yang kira-kira yang dirasakan Uni? Yang saya rasakan di sini cukup menarik, tempatnya juga bagus, keren. Dari jauh saya datang dari Jambi loh untuk menyaksikan tempat ini, keren banget aja. Sangat bagus pemandangannya. Dengan desain yang cukup menarik, Ya. tentu ada sebuah apa yang Uni bayangkan dengan seperti ini Uni? Kalau saya bayangin sih ini ya udah lumayan cukup sih di sini. Iya, udah bagus. Udah bagus tempatnya. Dengan keluarga Uni ke sini? Iya, saya dengan keluarga di sini. Datang jauh-jauh. Kalian liburan. Kasih. Baik, terima kasih. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan salah seorang pengunjung, Kakak Fitri. Beliau berasal dari Jambi dan beliau mengatakan ini sebuah terobosan terbaru untuk Sumatera Barat atau Kota Padang. Jadi tidak hanya orang berliburan ke pantai atau ke gunung, sekarang sudah ada lokasi yang cukup dekat dengan jalan bypass, tidak memakan waktu yang cukup lama, hanya 10 atau 15 km dari pusat kota, kita bisa sampai ke lokasi yang cukup menarik ini. Saya yang Budiman di MPC 1. Pada hari ini kita kembali berbincang dengan salah seorang pelaku usaha, yaitunya tempatnya sewa benen ini ya. Iya. Dengan Niria gitu. Iya. Ini dengan adanya salah satu mega proyek bendungan ini dari wilayah Sungai Sumatera, apa yang dirasakan Uni dengan usaha aku nih, dampaknya Uni? Ya, dampaknya ada ini pencarian masyarakat sektor aja. Bener kan ada pencarian juga ini yang ada di tambahan Betul. penghasilan. Biasanya pada hari yang bisa berkunjung kemari atau yang mau menekan sewa benen ini? Ya, kalau yang beda tuh kadang keluarin aja kadang. Jadi sebelum Iko ada bendungan, kira-kira ada nggak seperti lokasi Ciko ini? Nggak ada deh ya. Berarti dengan adanya bendungan Iko bisa menjadi salah satu pendapatan Uni Iya. di usaha penyewaan benen gitu ya. Tinggal di mana ini? Udah kadang. Oke. Apa yang bisa disampaikan Uni mungkin? Cepat terima kasih mungkin Uni. Terima kasih lah adanya bendungan itu, jadi lah bertambah ada tambahan penghasilan pencarian ulang pun turun kadang-kadang. Baik, kembali kita bincang-bincang dengan salah seorang pengunjung yang berada di daerah Lubuk Menturun, kawasan proyek bendungan ini, dengan Sang Alang gitu atau Alang nama kerennya. Baik, Pak Alang, ini sebuah proyek bendungan yang cukup bagus. Kira-kira apa yang terbesit di pikiran Pak Alang sendiri itu? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Balai Sungai Wilayah 5 Sumatera Barat, yang mana dulu tempat ini merupakan persawahan dan kolam masyarakat. Ternyata ada bencana alam yang terjadi tahun 2016 mengakibatkan ekonomi warga hancur berantakan. Dengan adanya bencana ini, maka Balai Sungai Wilayah 5 berinisiatif membuat embung. Dan ternyata embung ini sangat bermanfaat bagi kami masyarakat di sini dan serta bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat. Dengan terbuatnya embung ini, maka bisa dijadikan tempat wisata baru untuk Kota Padang. Bukan hanya pantai atau tempat-tempat pegunungan lainnya, namun embung ini bisa dijadikan objek wisata bagi keluarga.
dari tahun 2018 ekonomi masyarakat di sebelah sini porak-poranda akibat terjangan banjir bandang, sehingga perkebunan sawah, kemudian kolam ikan yang tidak lagi bisa mereka gunakan. Dan tahun 2020 bisa dilupakan dengan waktu yang cukup relatif singkat. Kira-kira apa apresiasi bagi Anda sendiri kepada badan wilayah Sungai Limas? Saya sangat berterima kasih sekali ya terutama kepada Kepala Wilayah Sungai Limas Sumatera Barat, bahwa KPK-nya Pak Rizky Wahyudi sangat mengucapkan ribuan terima kasih yang telah menyulap bencana menjadi kebahagiaan bagi masyarakat setempat. Dengan adanya embung ini, banyak wisatawan atau pengunjung yang datang menikmati ini dengan sendirinya meningkatkan taraf ekonomi bagi masyarakat setempat, dan itu kami rasa sangat-sangat membantu secara UMKM. Harapan saya kepada Pemko untuk dapat memperhatikan atau menyulap ini menjadi wisata baru lah. Itu harapan saya. Terima kasih. Baik, itu bincang-bincang kita tadi dengan salah seorang pengunjung alam. Beliau juga orang Padang. Beliau mengatakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun harapan beliau kepada Pemko, kita melihat tadi dari pintu masuk dari simpang untuk turun ke lokasi, masih jalannya kecil, kemudian batu-batu atau koral terkerikil. Artinya kalau sebuah wisata ini tentu ada pelebaran jalan yang memadai sehingga pengunjung nyaman untuk datang ke lokasi. Kemudian juga pemerhati untuk UMKM mungkin. Kita bisa lihat di sini lokasi cukup bagus, tapi masih banyak yang kosong belum terisi oleh masyarakat kita yang ada di sini. Artinya ini bisa menjadi sebuah terobosan terbaru bagi Pemko, kemudian juga bagi Pemprov untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dengan adanya bangunan bendungan yang mega asli dan mega besar ini, yang sangat fantastis. Dalam jangka waktu 2 tahun kurang lebih ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di lokasi ini. Baik, sekian dari kami. Kembali kita ucapkan terima kasih kepada Badan Wilayah Sungai Sumatera, khususnya kepada Bapak Rizky Wahyudi, PPK-nya yang telah menyulap lokasi yang awalnya sebuah kebencanaan, yang awalnya ini porak-poranda oleh air yang besar tadi, sehingga menjadi sebuah ikon terbaru untuk Kota Padang untuk menurun dan tentunya menjadi income atau pendapatan bagi masyarakat yang ada di sini.